Halo pemirsa, selamat datang di podcast ISDA, Inspirasi Pemuda, bersama saya Devkana dan bintang tamu kita. Untuk kalian yang baru pertama kali menonton podcast ini, selamat datang di podcast ini. Sebelumnya, halo Kak, Halo, bagaimana nih kabarnya? alhamdulillah hari ini baik. Baik ya Kak ya. Bisa perkenalan dulu nih kepada teman-teman nih, dari nama dan juga asal sekolah. Halo semua, kenalin nama aku Adinda Rianti, aku dari SMK Negeri 1 Jember. Oke, kita kali ini bersama Kak Dinda ya teman-teman. Dan di mana Kak Dinda ini merupakan anggota dari organisasi di sekolahnya yaitu OSIS. Dan kali ini kita juga akan membahas mengenai yang bersangkutan dengan OSIS juga. Bagaimana sih cara manajemen waktu antar kegiatan OSIS dan juga kegiatan sekolah gitu kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Bentar ya Kak ya. Oke, udah ketemu nih Kak. Nah, kali ini pertanyaan pertama nih Kak. Bagaimana sih Kak cara memanajemen waktu nih antara kegiatan OSIS dan juga kegiatan sekolah gitu? Biasanya dilihat dulu yang perlu diprioritaskan itu yang mana, Oke, yang perlu dikerjain, diselesaikan saat itu juga itu yang mana. Tapi sejauh ini tuh gak pernah kebarengan, itu gak pernah, jarang banget. Kecuali kalau memang ada event yang udah ditentuin sama sekolah kan biasanya sebelumnya kita ada rapat-rapat, persiapan dan lain-lain. Nah di saat itu biasanya dapat surat dispen buat anggota OSIS sendiri. buat Kak Dinda sendiri nih pernah gak sih ketabrakan gitu tiba-tiba event dan juga kegiatan belajar mengajar di sekolah nih barengan gitu tiba-tiba? Pernah ya. Itu dulu waktu senior aja mungkin atau waktu junior gitu? Dua-duanya sih. Dua-duanya pernah ya. Cuma emang lebih berat begitu jadi senior aja. Kita kasih tahu contoh eventnya aja nih Kak. Apa waktu itu? Event apa? Acara disnatalis sekolah. Disnatalis ya Kak ya? Iya, Ulang tahun sekolah. itu eventnya cukup besar, jadi memang persiapannya lama. Iya. Akhirnya sering banget dapat diizinin buat pelajaran, akhirnya gak ikut pelajaran, rapat terus, persiapan terus sampai hari H. Dan itu dibolehin ya Kak sama gurunya? Boleh. Boleh. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Pernah gak sih Kak merasa keteteran gitu? Apa sih nama lain keteteran? Kewalahan ya bener. Untuk ngehandle dua kegiatan tersebut gitu. Pernah Pasti ya gitu. Cuma di situ biasanya aku bikin to-do list. Bikin to-do list. Ya, jadi kegiatan apa aja yang harus aku selesaiin di hari itu, aku jalanin sesuai to-do listnya yang aku bikin itu. Oke, jadi to-do list itu maksudnya to-do list itu kayak contoh gitu. Rangkaian kegiatannya. Sehari itu mau ngapain aja, biar tertata juga kan. Oke, benar. Buat Kak Dinda sendiri nih, bisa nggak sih menjamin gitu Kak Dinda nih bisa adil dalam kegiatan OSIS dan juga sekolah gitu, kegiatan belajar ngajar gitu? Bisa nggak sih menjamin? Sejauh ini bisa sih ya, sejauh ini. Bisa berarti ya. Dulu kan kadang ada juga yang nggak seimbang. Kadang ada kegiatan OSIS yang emang harus diselesaikan saat itu juga, kayak yang aku bilang di awal tadi harus diprioritaskan. Nah biasanya di momen itu aku tuh coba buat diskusi lah sama guru pengajar di kelas, gimana solusinya biar nanti akhirnya ya tetap bisa adil. Oke, benar. Ngebagi waktunya. Jadi sejauh ini masih bisa adil ya kayak waktunya adil tuh kayak bertanggung jawab teman-teman gitu. Bertanggung jawab sama dua-duanya. Oke teman-teman, kita jeda dulu ya. Kita saksikan pariwara berikut ini. Kau ingin memahami lebih dalam tentang dunia pertelevisian dan proses pembuatan film? Bergabunglah dengan kami di Miss NTV untuk pengalaman magang yang tak terlupakan. Kami membuka kesempatan bagi siswa, siswi SMK atau mahasiswa untuk menjalani program praktek kerja lapangan, PKL, atau magang di Miss NTV. Di sini, kamu akan dibimbing oleh para ahli industri yang berpengalaman dalam bidangnya, membekali kamu dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis yang berharga. Dari produksi program hingga proses penyuntingan, kamu akan terlibat langsung dalam setiap tahapan pembuatan konten televisi dan film.
Sambil berinteraksi dengan tim profesional kami, kamu akan mendapatkan wawasan mendalam tentang peran masing-masing departemen, mulai dari penulisan skenario hingga produksi siap tayang. Jadilah bagian dari generasi penerus industri kreatif. Ayo, raih kesempatan ini dan temukan potensimu di Miss NTV. Oke nih Kak, untuk Kak Dinda sendiri nih, apa sih tantangan terbesarnya nih dalam mengurus dua hal tersebut gitu, antara kegiatan OSIS dan kegiatan sekolah? Tantangan terbesarnya tuh justru bukan dari kegiatan-kegiatan itu, tapi malah dari guru-guru. Oh, dari guru ya? Iya, soalnya kan ada beberapa guru tuh yang nggak suka kalau siswa-siswinya ini ketinggalan pelajaran atau sering dispen, ninggal kelas tuh. Guru banyak yang nggak suka. Ya, biasanya guru juga gitu sih teman-teman. Kadang ada yang ngedukung kita buat ikut OSIS gitu kan. Ada juga yang ngelarang juga. Saya juga seperti itu loh teman-teman. Gitu. Iya, kebetulan Kak Devkana juga OSIS. Ya benar. Kebetulan saya juga OSIS gitu. Jadi relate. Ya benar. Sesuai gitu. Tapi kadang guru kan kayak gitu juga karena nggak mau siswanya ini ketinggalan pelajaran. Ya benar. Atau mungkin nanti harus rapotnya nilainya jelek kan. Jadi nggak ada maksud tertentu. Oke nih Kak, masuk ke pertanyaan terakhir. Menurut Kak Dinda sendiri nih, penting atau tidak sih organisasi OSIS gitu di sekolah? Dan buat manfaat ke depannya tuh apa aja gitu? Menurut aku ya, aku pribadi penting. Penting banget ya Kak ya? Penting, terutama buat SMK yang setelah lulus kan ada yang kerja nih. Nah dari OSIS nanti itu bisa dimasukin CV pengalaman-pengalamannya. Oke. Memang punya benefit lebih lah. Selain itu juga kalau kita ikut organisasi, mau itu OSIS ataupun yang lain, mental kita tuh dilatih dulu. Ah iya benar. Mental dan rasa tanggung jawab, ngambil keputusan itu semua dilatih dulu dari awal. Jadi basicnya tuh kita belajar dari OSIS gitu ya Kak ya. Dulu dari OSIS dulu sebelum kita lanjut ke dunia kerja gitu, kita latih dulu. Jadi seperti mental, public speaking gitu, kita latih dulu di OSIS dikit-dikit dan kita bisa lanjutin juga nanti ketika di dunia kerja gitu. Asik sekali nih ceritanya dari Kak Dinda nih. Dan ya bermanfaat aja. Iya, pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan kita sebelum-sebelumnya dari awal, kita juga bisa belajar bagaimana cara kita membagi waktu antara kegiatan OSIS dan sekolah gitu. Dan prinsip ini bisa kalian jalanin juga nih di organisasi kalian, enggak cuma di intra aja, di inter juga kalian bisa terapkan gitu kan prinsip ini gitu. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton dan juga Kak Dinda, terima kasih banyak udah hadir gitu. Dan kita akan tutup podcast kali ini. Terima kasih. Dadah.